Sekuritas Nusantara. Proyek sanitasi masyarakat seperti mandi cuci kakus atau MCK yang menelan anggaran besar dinilai rawan penyimpangan apabila tidak diawasi dan tidak ditangani sesuai aturan berlaku. Apalagi pembangunan yang diindikasi tanpa perencanaan dan pengawasan oleh pihak-pihak terkait. Ketua Tim Pansus 2 DPRK Sabang Darmawan mengatakan ada beberapa item pekerjaan belum selesai dikerjakan. Bahkan tidak sesuai dengan rincian anggaran biaya atau RAP. Ada beberapa item, cuman kalau persisnya apa saja, artinya ada pekerjaan itu yang belum selesai. Contoh, sejauh itu saya juga di MCK mana, itu seharusnya pasang keramik itu dia granit. Tapi yang terpasang, memang barangnya terpasang, tapi item pekerjaan itu tidak sesuai dengan RAB. Uang anggaran 20 miliar lebih itu yang sudah dikucurkan. Harapan kita itu bangunan-bangunan MCK itu bisa difungsikan oleh masyarakat. Jangan 20 miliar anggaran yang sudah dikucurkan itu sia-sia. Nah, kita juga minta tanggapan dulu dan akhirnya Ketua Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan ke kita Pansus bahwa apa-apa saja yang kekurangan akan segera diperbaiki. Supaya apa? Anggaran ini jangan sia-sia. Karena anggarannya besar 20 miliar. Darmawan berharap dengan dana yang besar dikucurkan tidak sia-sia. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sabang Suhendra telah menindaklanjuti temuan Tim Pansus di DPRK Sabang. Suhendra mengungkapkan terdapat temuan dalam pekerjaan sanitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang. Ternyata temuan itu dianggap temuan. Nah, kemudian dilaporkanlah dalam laporan tahunan BPK terhadap pemeriksaan di pemerintah Kota Sabang terjadi kelebihan bayar. Ini belum disebutkan terjadi kerugian keuangan negara. Jadi mereka menyebutkan kelebihan bayar sebesar 675 juta. Lumayan besar. Bukan seluruhnya. Setelah dicek di 38 titik ini, di antara 38 titik ini mungkin ada sekitar 30% yang tidak sempurna. Nah, jadi dihitunglah sama mereka 675 juta. Di samping temuan pada pekerjaan MCK tersebut, sejumlah warga mengeluh. Mereka berharap ingin terlibat dalam pekerjaan itu. Namun sayang, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh pihak lain. Ya, kalau memang lebih bagus masyarakat yang kerjakan. Karena kenapa? Jadi masyarakat sekarang di Sabang ini nggak ada bekerja. Contoh kayak saya ini, daerah Kambing, ada kerja. Tapi kalau ada kegiatan kayak gini, diharapkan kepada masyarakat kan lebih bagus. Ini yang kita kontraktor yang kerjakan. Ini mending diusaha lebih bagus. Kalau nggak diusahain lebih bagus, lebih baik bongkar aja. Sementara Kepala Desa atau Kecik Kampung Cutbau menyebutkan dengan anggaran sebesar 480 juta lebih per unitnya dianggap tidak wajar, bahkan tidak masuk akal. Di luar akal itu. Sangat di luar akal. Udah satu rumah mewah itu 480. Untuk kencing berak aja itu segitu kan nggak mungkin. Tapi kalau sudah dimungkinkan ya terserah. Tapi kalau dia tanya sama saya tuh mubazir uang itu. Mubazir. 480. Mungkin dengan 150 kita buat MCK itu sudah mewah. Ketua DPRK Sabang M. Nasir tidak tahu persis soal anggaran pembangunan MCK yang begitu besar. Dirinya hanya menyebutkan bahwa selama pembangunan tersebut sesuai dengan RAP, tidak masalah. Ya, kan lebih besar. Sepanjang bahannya dipakai sesuai, sakit. Yang kedua juga
sepanjang itu sesuai dengan draftnya, saya rasa wajar-wajar saja ya. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan edom yang ada di draftnya, itu memang tidak wajar. Menyikapi persoalan tersebut, pengamat jasa konstruksi Aceh Teguh Abdul Hanan mengatakan bahwa kebijakan pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Sabang dalam pengadaan pekerjaan MCK tahun 2018 dilakukan dengan cara sekolah adalah salah besar. Mungkin dari sekian banyak yang mengamati tentang pelelangan Perpres terutama, saya salah satu yang berbeda pendapat tentang swakelola. Ketika pasal 3 Perpres 16 2018 ada 4 kegiatan: pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, konsultansi, dan jasa lainnya. Untuk poin 2 dan poin 3 itu kembali kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, swakelola di Undang-Undang Konstruksi, jasa konstruksi itu adalah kegiatan, rangkaian kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga-tiga ini butuh sertifikat badan usaha. Maka logika swakelola untuk konstruksi batal demi hukum kalau dibuat swakelola untuk pekerjaan konstruksi. Jadi harusnya hari ini sudah ada penegak hukum yang masuk untuk memeriksa secara menyeluruh dari kerangka acuan, dari kebijakan pertama. Banyak saya sudah baca kerangka acuan kerja, mohon maaf, mens rea, niat jahatnya ada di sana. Mens reanya ada di sana, ada di kerangka acuan kerja. MCK ini adalah pintu masuk bagi penegak hukum untuk melihat swakelola yang lain, apalagi di Dinas KPU-an yang semuanya kerjakan, direncanakan sendiri, dilaksanakan sendiri, diawasi sendiri. Ini contoh buruk. Nah, saat ini siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan tersebut? Apakah kelompok masyarakat atau si pembuat kebijakan? Hanya Tuhan yang tahu. News TV, Meretas Nusantara.